Nah sekarang mana reaksi-reaksi orang yang sok hakikat, sok wali-wali ini, sok percaya karomah? Nggak bereaksi terhadap video Pak Syakur ini, Buya Syakur ini. Karena seolah-olah bodoh amat sih Pak Syakur tidak menyalahkan guru kami. Silahkan ulama lain disalahin, yang penting jangan nyalain guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi alladzina fa'alul hasanati wajtanabul munkarati, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah, salam penghormatan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama, wabil khusus para guru-guru. Tahiyatan thayyibah saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, wabil khusus salam penghormatan saya sampaikan kali ini kepada yang mulia Tuan Guru Buya Syakur. Kali ini saya ingin mereaksi videonya Buya Syakur, kawan-kawan. Namun terlebih dahulu kita disclaimer, kalau kami kesulitan menyebut nama beliau dengan fasih, mohon dimaaf. Bukan dalam konteks merendahkan atau menghina, walau secara konotasi, secara substansi, secara pemaknaan berbeda ya antara Syakur dengan Syakur. Kalau Syakur artinya tukang mabok, kalau Syakur artinya orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi langsung saja apa yang saya tanggapi dari beliau, kita simak dulu bersama-sama video beliau. Itu berangkat malam dari Mekah ke Palestina, ya kan begitu, Mi'raj atau ke langit. Nah, ketika Nabi berangkat, ada yang nganter enggak? Oke. Waktu pulang ada yang jemput enggak? Oke. Jadi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang menyaksikan. Nggak ada yang menyaksikan. Anda mengatakan itu mukjizat? Dari mana Kalau nggak ada dikatakan saksi. mukjizat? Kalau nggak ada saksi. Jadi standarnya apa mukjizat itu? Standarnya apa? Masa mukul lautan pakai tongkat, Oke. yang terbelah, umat Oke. dari belakang menyaksikan. Oke. Betul nggak? Nabi Betul. Yusuf bisa berbicara, ada raja, ada suami Zulekhonya, ada Zulekhonya, ada saksi. Mereka Iya. menyaksikan. Kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj, ada yang nganter nggak? Oke. Pulangnya ada yang jemput nggak? Oke. Itu jadi persoalan. Ini kita Wow, persoalan. Jadi ke depan kita ada namanya gerakan rasionalisasi. Gerakan rasionalisasi. Keren Buya Syakur ini ya. Oke, jadi langsung saja beliau mempertanyakan, kan waktu peristiwa Isra itu Nabi tidak ada yang mengantar dan pulang tak ada yang ngejemput. Bagaimana dikatakan mukjizat? Apa standarnya? Baik, Buya izinkan saya menjawab ya. Khawariqul adati ala arba'ati aqsamin. Al-mu'jizatul maqrunatu bid'awan nubuwah. Mamang santri yang ngebacanya al-mu'jizati monggo. Al-mu'jizatul maqrunatu bid'awan nubuwatil ma'juzu an mu'aradhatihal hasilatu bi ghairi iktisabin. Tetap al-hasilatu dari al-mu'jizatu ya. Semuanya dari al-mu'jizatu. Al-hasilatu bi ghairi iktisabin wa ta'allumin. Jadi yang secara tarif yang kita jadikan standar mukjizat adalah sesuatu yang khariqul adat, Buya Syakur ya, yang muncul bid'ah wa nubuwah untuk mematahkan logika dan lain sebagainya. Jadi suatu keajaiban muncul, suatu yang khariqul adat muncul di tangan para anbiya, sederhananya seperti itu. Bi ghairi iktisabin, tanpa melalui proses dulu, tanpa melalui upaya dulu. Wa ta'allumin, tanpa melalui proses pembelajaran, mencari tahu, mempelajari tata caranya. Tidak seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, terjadi Allah mengisrokan, melakukan perjalanan, membuat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil aqsa, bolak-balik dalam satu malam. Nah, ini tidak bisa ditempuh dengan adat waktu itu.
Berbeda dengan sekarang, ada adat kapal kalau sekarang. Bahkan kalau sekarang bisa 2 kali bolak-balik itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan adat helikopter. Itu sudah menjadi adat. Nah, ketika itu perjalanan Nabi ini khariqul adat. Tidak ada alat ketika itu yang bisa menghantarkan seseorang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan cara Allah lah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, berarti ini disebut khariqul adat. Maka boleh itu disebut mukjizat. Itu definisinya. Itu standarnya. Nah, lalu justru kami ingin bertanya kepada Buya Sakur, atau nggak usah basa-basi lah, langsung saya bantah saja lah. Begini, bagaimana bisa kejadian, di sini ada 2 poin ya, terjadi atau tidak terjadi, dan apakah boleh itu disebut mukjizat? Kan 2 di sini. Cuma kita tidak sesuudzon itulah kalau menganggap Buya Sakur tidak percaya peristiwa Isra. Barangkali yang dipersoalkan Buya Sakur adalah peristiwa itu jangan disebut mukjizat gitu. Saya husnudzon dulu nih ya. Saya akan upayakan husnudzon dulu kepada Buya Sakur. Jadi yang dipersoalkan adalah di sini, kenapa peristiwa itu disebut mukjizat? Kalau hanya itu ya, saya kira belum sampai kepada kufur lah ya. Kalau sampai menghilangkan tidak percaya peristiwanya Isra, ini bisa katakan kafir ini. Jadi kita husnudzon dulu ya. Mungkin yang dimaksud Buya Sakur adalah kenapa itu disebut mukjizat. Oke, kita jelaskan pelan-pelan. Tadi sudah saya jelaskan ta'rif hadnya. Justru yang kacau itu Buya Sakur, ketika untuk menyebut peristiwa itu sebagai mukjizat harus dibutuhkan saksi. Tidak butuh, karena Allah yang sudah menetapkan itu loh. Kita kan sudah sepakat atas kebenaran mutlak Al-Quran. Itu loh. Jadi kalau ada orang Islam yang masih meributkan sesuatu yang sudah disepakati, kan lucu. Tapi lagi saya berhusnudzon, mungkin Buya Sakur ini tidak menafikan peristiwa Isra, tapi menyebut itu mukjizatnya gitu loh. Maka dengan takrif yang tadi Buya, itu boleh disebut mukjizat karena amrun khariqun lil adat. Baik disaksikan, baik tidak disaksikan, peristiwa itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran yang sudah kita sepakati kebenarannya. Justru hal seperti ini kalau yang mempertanyakan non-muslim, justru kami tidak terlalu keberatan, Buya. Ini menjadi persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah statement antum, Buya Sakur. Nah, Anda kan sepakat kalau peristiwa Nabi Musa disebut mukjizat karena ada saksinya. Sementara peristiwa Isra, lihat intelektual kafir jahiliyah aja ketika masa itu, Buya. Yang lalu mempertanyakan, kalau benar kamu melakukan peristiwa malam, wahai Muhammad, bertemu tidak dengan segerombolan orang yang melakukan perjalanan malam? Itu dijelaskan oleh Nabi ada 2. Spesifiknya peristiwa ini, keterangan ini bisa dicek di beberapa tafsir. Baghawi, Qurtubi, dijelaskan semuanya. Jadi artinya orang kafir ketika itu mengetes, memastikan baginda Nabi Muhammad ini, memastikan kebenarannya cerita baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi mampu menjawab mulai dari ciri-ciri Masjidil Aqsa. Sementara Nabi kan belum pernah waktu itu ke Masjidil Aqsa. Mulai dari ciri-ciri Nabi lolos, mulai menemukan 2 orang yang melakukan perjalanan malam. Nabi Muhammad bisa menjawab itu. Sampai karena cara pengetesannya orang kafir terjawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barulah dikatakan oleh kafir, inna hadza la sihrun. Itu loh. Maaf, inna hadza la sihrun. Sampai dikatakan ujung-ujungnya ketika logika orang kafir terbantah dikatakan sihir. Sementara sihir ma yahsulu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi kafirin au fasiqin. Gitu loh, Buya. Jadi sebenarnya Buya ini intelektualnya sudah tertinggal, Buya. Mohon maaf, Buya. Rasionalnya yang mana ketika orang sudah mengimani atas kebenarannya Al-Quran, sekarang mempertanyakan gitu loh. Itulah yang nggak rasional menurut saya. Kemudian yang terakhir juga buat kawan-kawan, bahwa serasional apapun saya menyikapi sesuatu, kiblat saya tetap dalil. Sesuatu yang sudah dijelaskan di Al-Quran, hadis, saya sami'na wa ata'na. Gitu loh. Nah, sekarang mana reaksi-reaksi orang yang sok hakikat, sok wali-wali ini, sok percaya karomah? Nggak bereaksi terhadap video Pak Sakur ini, Buya Sakur ini. Karena seolah-olah bodoh amat sih Pak Sakur tidak menyalahkan guru kami. Silahkan ulama lain disalahin, yang penting jangan nyalahin guru kami. Seolah-olah seperti itu.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.